yang penting untuk disampaikan juga. Dan alhamdulillah senang sekali juga rasanya menyapa kembali sahabat-sahabat di fanpage LC atau Lembaga Sosial dan Studi Islam LC Media. Mudah-mudahan teman-teman pada sehat semua dan tentunya bisa menyaksikan acara talkshow ini dan bisa share ke teman-teman untuk info dari talkshow di LC Media ini. Tapi insya Allah di talkshow kali ini kita akan membahas satu pembahasan tentang satu program dari LC, itu Lembaga Sosial dan Studi Islam yang terdekat atau event-event terdekat yang akan dilaksanakan oleh LC Media atau Lembaga Sosial dan Studi Islam LC. Tentunya sudah bersama saya dan juga pematerinya di studio tercinta LC Media, yaitu Al-Ustadz Anas Abdillah sebagai ketua dari LC, Lembaga Sosial dan Studi Islam LC. Bagaimana Ustadz? Kabar baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Bogor hujan terus nih, iya, dingin, adem, masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang tertimpa cuaca yang kurang inilah harus tetap jaga kesehatan ya. Dan yang sehat juga mudah-mudahan terus Allah berikan kesehatan, yang sakit segera Allah sembuhkan. Tapi bisa di perbincangan kita di Talkshow Interaktif, kita akan membahas satu event penting ya, event yang kedua daripada Lembaga Sosial dan Studi Islam LC. Langsung aja Ustaz nih untuk pertanyaan pertama, event atau program apa nih Ustaz yang akan diadakan oleh LC yang di waktu-waktu dekat ini Ustaz? Ya, baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, terima kasih Kak Deca dan sahabat-sahabat sekalian. Yang terdekat insya Allah untuk kegiatan LC ya, kita ini di hari Ahad Kak Deca, kita akan menyelenggarakan satu event besar. Ini besar masya Allah karena ini salah satu program yang menjadi prioritas walaupun sifatnya fun, enjoyment, tapi di dalamnya tetap berisikan muatan-muatan dakwah dan syiar Islam. Sehingga ini juga termasuk program yang prioritas. Untuk itu kita selenggarakannya. Kemarin kita sudah selenggarakan di Bogor, kemudian insya Allah Ahad 5 Maret nanti, Ahad ini berarti ya Ahad depan, kita akan selenggarakan wisata Islami atau WISMI di Tangerang. Itu yang paling dekat. Kemudian setelah itu insya Allah kita sudah planning untuk Stadium General di Jakarta insya Allah. Iya, begitu Kak Deca. Saya bisa menyinggung tadi untuk acara WISMI atau wisata Islami kan sudah tadi di Bogor untuk perdananya Ustaz. Nah sebelum kita singgung yang untuk kegiatan acara di WISMI Tangerang ini, mau nanya dulu nih untuk antusiasme dari acara WISMI itu sendiri bagaimana Ustaz? Iya, pengalaman kemarin yang di Bogor, alhamdulillah ya, jadi meskipun kegiatan ini termasuk baru ya di LC karena sebelumnya kan Stadium General ini sudah sampai, kalau yang paling jauh itu sudah sampai yang ke-9, sedangkan WISMI ini baru yang pertama nih Kak Deca ya, baru yang pertama. Dan di Bogor kemarin antusiasnya bagus alhamdulillah. Jadi teman-teman, anak-anak, bahkan ada sebagian orang tua ya yang sudah bukan remaja lagi ikut serta dalam WISMI. Ya tercatat kurang lebih ada 126. Ini total kesemuanya gitu ya. Ada yang karena memang bawa keluarganya gitu ya. Jadi ikhwan bawa keluarganya atau sebaliknya akhwat bawa suaminya gitu ya, dan seterusnya. Dan sebagian adalah dari pelajar SMP dan SMA KTC. Jadi masya Allah luar biasa. Ini harapannya pun nanti di Tangerang bisa luar biasa. Amin ya. Nah satu hal yang menarik lagi tentang WISMI ini, karena di Bogor kemarin yang perdana dengan tema merajut ukhuwah meniti jalan hijrah. Ini tema yang sangat masya Allah sekali ya kalau dilihat dari segi kata-katanya. Nah untuk Bogor Tangerang sendiri nih Ustaz, karena Bogor kan sudah, kemudian lanjut ke Tangerang, apakah tema yang digunakan sama atau karena beda kota beda juga temanya? Iya. Jadi justru karena beda kota kita samakan kan saya. Kecuali di kota yang sama, insya Allah kalau misalkan Bogor ini ada WISMI yang kedua, maka temanya pasti berbeda. Tidak lagi merajut ukhuwah meniti jalan hijrah. Nah karena ini karena nanti di Tangerang dan Tangerang adalah WISMI yang pertama, maka temanya adalah merajut ukhuwah meniti jalan hijrah. Ini yang tema akan kita
kita tetapkan untuk Wismi Tangerang nanti, yang artinya di dalam tema ini mulai dari awal acara itu semuanya sudah mengandung unsur pembelajaran ataupun hikmah di balik kegiatan itu adalah bahwa kita harus merajut ukhuwah. Yang merajut ukhuwah mulai dari awal acara datang dan seterusnya, saling ketemu ikhwan sama ikhwan, akhwat sama akhwat, saling bersalaman ya, saling mungkin cipika-cipiki, kemudian mengucapkan salam ya, saling menanyakan kabar, merajut ukhuwah gitu kan, sampai acara selesai. Kemudian meniti jalan hijrah, di dalamnya pun ada unsur-unsur ataupun makna-makna dalam meniti jalan hijrah, di mana meniti jalan hijrah itu kita harus berkelompok, berkomunitas Kak Deca, supaya hijrah kita tetap istiqomah. Sebab di dalam perjalanan hijrah itu pasti akan banyak sekali godaan-godaan, cobaan-cobaan yang itu akan menggelincirkan seorang peniti jalan hijrah, sehingga dia butuh teman tadi, butuh ukhuwah yang kuat untuk saling menguatkan di dalam meniti jalan hijrah itu, yaitu jalan hidayah, jalan Islam. Begitu. Nah, ini kurang lebih gambaran daripada tema Wismi yang nanti akan kita laksanakan. Nah, tapi Ustaz, mungkin pemirsa atau sahabat LC Media juga penasaran ya. Yang namanya acara dibilang perdana atau yang ke Tangerang ini juga perdana juga ya di Tangerang. Yang kedua kalinya untuk LC Media. Nah, untuk penamaan Wismi ini atau wisata Islam ini sebenarnya apa diadakan atau tujuannya apa diadakan kegiatan Wismi ini, Ustaz? Baik, jadi di antara tujuan atau penamaan Wismi itu apa gitu ya maksudnya ya. Wismi itu maksudnya adalah wisata Islami. Ya, ini singkatan ataupun akronim daripada wisata Islami, yaitu kita singkat Wismi supaya lebih mudah ya. Kalau kita sebut wisata Islami kan panjang ya. Kalau kita sebut Wismi ini kan pendek dan kelihatannya lebih indah atau kelihatannya indah. Tapi ini bukan nama orang ya. Kalau ada yang sama namanya kebetulan mohon dimaafkan atau dimaklumi gitu. Nah, jadi wisata Islami ini maksud kita adalah kita akan melaksanakan wisata, akan tetapi wisata yang kita laksanakan itu berbeda mungkin ya, atau bahkan banyak sisi yang berbeda daripada wisata-wisata yang dilakukan oleh orang lain atau oleh kelompok lain atau oleh komunitas lain, oleh family yang lain gitu ya. Jadi yang membedakan di sini kita adalah dari semua rangkaian acaranya itu adalah mengandung unsur Islami gitu ya. Nah, sehingga tidak ada hal-hal yang melanggar norma-norma Islam. Kalau kita lihat sebagian daripada wisata atau tamasya atau gathering yang dilakukan oleh sebagian komunitas itu, masya Allah ya, naudzubillah min dzalik, ini banyak sekali melanggar norma-norma Islam. Ya, seperti dalam acara itu Kak Deca, itu biasanya mereka itu membuka satu hiburan. Contohnya musik, misalkan dangdut, kemudian ada perempuan yang joget atau bernyanyi gitu kan, ada biduannya ya, kemudian bahkan pesertanya pun ikut joget, ikut bernyanyi, mungkin laki perempuan itu bercampur baur gitu kan, bahkan sebagian dari perempuannya tidak menggunakan tidak menutup aurat dan sebagainya. Ini terjadi pelanggaran norma-norma Islam. Sedangkan di dalam Wismi, wisata Islami nanti, kita semaksimal mungkin ya mewujudkan semua nilai-nilai Islam walaupun kita sedang berwisata, Kak Deca. Itu dari di antara makna ataupun dan juga tujuan Wismi kita. Ini salah satu sarana untuk mensiarkan Islam juga, Kak Deca. Karena makanya namanya juga kita sebutkan wisata Islami gitu ya, supaya orang itu semakin cinta dengan Islam ya, semakin mengenal Islam, atau ya semakin dekat dengan nilai-nilai Islam. Begitu Kak Deca. Masya Allah. Jadi Wismi ini berbeda dengan wisata-wisata yang lainnya, dan mungkin Wismi ini penuh dengan manfaat juga. Nah, Ustaz, berbicara masalah tadi kan Wismi di Tangerang. Nah, mungkin teman-teman atau sahabat LC Media penasaran nih. Untuk di Tangerang di Ahad 5 Maret ini tempatnya di mana, Ustaz, untuk Wisminya, dan acaranya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, Ustaz? Iya, baik.
Untuk tempat kita pilih, walaupun mungkin untuk Wismi yang kedua di Tangerang pasti akan di tempat yang berbeda gitu ya, insya Allah gitu ya. Untuk di Wismi pertama ini ya kita alhamdulillah sudah mendapatkan tempat di Taman Kota 1 BSD, Taman Kota 1 BSD Tangerang. Nanti teman-teman kalau searching di internet atau di map ya, insya Allah bisa langsung kelihatan atau terlihat, bisa langsung diakses dan mudah karena ini di pinggir jalan besar juga ya, Kak Deca ya. Jadi tidak harus bersusah payah sampai ke pelosok-pelosok kampung atau ke gang-gang sempit, enggak gitu ya. Kemudian apalagi sampai ke gunung, tidak. Jadi namanya juga taman kota gitu kan. Jadi tempatnya itu di kota ya. Masuknya kota, ini kalau tidak salah kota Tangerang Selatan gitu ya. Selatan. Nah begitu, jadi di Taman 1 BSD Tangerang gitu. Kemudian mulai acara sekitar pukul 8.30 Kak Deca. Kemudian itu registrasi mungkin jam 9 tempat kita mulai sudah masuk lokasi. Kemudian dari pintu gerbang ke lokasi nggak jauh ya Kak Deca ya. Kemudian mulai acara dari pembukaan dan lain-lain sampai selesai insya Allah jam 14 sudah selesai. Jadi teman-teman setelah jam 14 nanti bisa bebas, silakan ya, mau bersama teman-teman yang lain jalan-jalan menikmati udara taman kota boleh gitu ya. Bahkan di sana kemarin kita sudah survei ya Kak Deca, banyak tempat-tempat nongkrong gitu ya, mungkin sambil makan snack, sambil minum teh atau minum kopi gitu ya, barangkali itu bisa. Kemudian bisa sambil nongkrong, mau foto-foto atau mau ngonten ya untuk dakwah dan sebagainya, atau sekedar untuk kenangan di sana bisa. Banyak spot-spot yang bagus-bagus insya Allah begitu ya Kak Deca ya. Tapi Ustaz, ini satu pertanyaan yang mungkin jadi mayoritas bagi pemirsa LC Media atau sahabat yang ingin mendaftar di acara Wismi ini. Nah, mungkin pertanyaannya lebih ke benefit atau keuntungan yang saya dapatkan ketika saya mengikuti acara Wismi ini. Nah, sebenarnya benefit apa yang diberikan di acara Wismi ini, Ustaz? Iya, baik. Jadi insya Allah kita akan berikan banyak ya, banyak hal. Yang pertama ya, karena kita manusia ya normal, butuh minum, butuh makan itu pasti gitu kan, dan sebagainya. Maka di sana kita akan sediakan snack. Kalau air minum itu udah pasti gitu ya. Snack, kemudian ada coffee break Kak Deca nanti. Jadi di sela-sela acara bisa sambil ngopi gitu ya. Kemudian ada makan siang. Ya, selain itu ada juga kenang-kenangan dari kita, yaitu berupa pin Wismi yang bulat ya, bisa dipasang di baju, ada di jaket, atau yang akhwat di kerudung biasanya ya, atau yang ikhwan punya topi di topinya atau di tasnya ya, atau bahkan sekedar ditaruh di meja belajarnya atau meja kamarnya gitu ya, atau di kantornya yang sudah bekerja begitu. Jadi itu. Kemudian ini dari sisi materi tadi ya. Oh ya, selain itu ada Al-Quran, mushaf Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran yang cetakan normal, bukan yang kecil ya, yang standar gitu ya. Itu kita akan bagikan gratis Kak Deca. Yang gratis untuk 50 orang peserta yang datang paling pertama. Jadi 50 jadi satu, absen 1 sampai 50 dia dapat Al-Quran Kak Deca ya. Kalau yang pengen dapat Al-Quran, jadi selain mendaftar, membayar iuran, kemudian datangnya lebih cepat Kak Deca. Nah, selain itu juga tentunya benefit yang tidak kalah penting adalah akan mendapatkan teman atau ikhwah yang soleh dan solehah ya, yang ini tidak ternilai, yang tidak bisa dinilai dengan harga materi gitu ya. Kemudian juga akan tercerahkan insya Allah ruhaninya dengan tausiah ataupun nasihat-nasihat dari para asatid ataupun dari panitia LC. Itu kurang lebihnya Kak Deca ya. Nah, tapi Ustaz, ini juga salah satu pertanyaan yang mayoritas mungkin teman-teman tanyakan. Ya. Dari samping benefit yang Masya Allah yang didapatkan oleh peserta atau calon pendaftar dari Wismi ini. Ya. Nah, untuk kontribusi acara sendiri, untuk LC kan kebanyakan free nih Ustaz, gratis, dimulai dari stadium general juga gratis. Nah, untuk
Wismi ini apakah gratis ataukah ada kontribusi atau berbayarnya itu, Ustaz? Ya, baik. Sebenarnya sih pengennya gratis ya Kak Deca ya, pengennya. Cuman qadarullah, teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, kita belum bisa memberikan gratis ya, tapi kita berusaha untuk menekan seminim mungkin biaya yang harus dikeluarkan oleh para peserta, yaitu hanya 60.000 saja ya Kak Deca. 60.000 saja itu sudah dapat tadi semua yang tadi disebutkan, termasuk dapat gratis Al-Qur'an kalau dia datang datang lebih cepat, 50 peserta yang lebih awal gitu ya. Tapi Al-Qur'an ini bukan dari uang pendaftaran, sama sekali bukan. Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an ini memang diberikan gratis ya dari kita, karena kita punya program. Selain program dakwah, kita juga ada program sosial, diantaranya adalah tebar Al-Qur'an, dakwah dan sosial begitu. Nah, 60.000 tadi insya Allah ini kalau di zaman sekarang ini duit yang nggak banyak gitu ya Kak Deca ya. Insya Allah kalau misalkan teman-teman sudah, mudah-mudahan yang sudah punya rezeki, alhamdulillah. Kalaupun yang nggak punya, ya mau minta kepada orang tuanya, ini wajar mungkin ya. Untuk kegiatan yang positif, mudah-mudahan orang tua juga insya Allah akan memberi memberi kesempatan untuk anaknya, putra putrinya untuk mengikuti kegiatan yang positif. Nanti bisa ditunjukkan bagaimana kegiatan LC, bisa diperlihatkan di medsos, di YouTube, di Instagram, di Facebook dan lain-lain, sehingga orang tua bisa mengerti gitu. Jadi ini bukan sekedar jalan-jalan atau senang-senang atau hura-hura, tetapi ini ada nilai tadi belajar keislaman gitu ya, sambil bertamasya ataupun rekreasi, merefresh diri kita. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya nih tentang Wismi yang akan dilaksanakan di 5 Maret ini. Kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari lagi acara Wismi akan berjalan. Nah, untuk update peserta nih Ustaz, sampai tanggal 28 berarti ya, Februari berapa? Dan kemudian sekalian bagi teman-teman yang ingin mau mendaftar nih, kalau belum tahu caranya, bagaimana caranya Ustaz? Iya, baik. Untuk peserta, alhamdulillah meskipun masih 4 hari lagi, ini sudah ada 26 peserta ya Kak Deca. Jadi mungkin tadi ada yang nambah lagi barangkali ya. Sudah nanti dicek lagi. Jadi 26 ini yang jelas sudah mendaftar. Untuk itu teman-teman yang belum daftar, kita mengajak terus ya. Jadi kalau teman-teman mau ikutan, nanti bukan sendiri ini, insya Allah banyak teman-temannya gitu ya. Karena sudah ada 26, biasanya menjelang hari H ini pada daftar juga ya. Mungkin hari Kamis, Jumat, dan mungkin terakhir Sabtu gitu ya. Ini mendaftar. Nah, caranya daftar, silakan teman-teman bisa ketik di WA ya, ketik Wismi, kemudian tanda pagar nama, tanda pagar laki atau perempuan, L atau P ya. Kalau laki-laki tinggal L, kalau perempuan tinggal P gitu ya, tanda pagar kota gitu ya. Kemudian jadi Wismi, nama, L atau P, kemudian kota, dikirim ke WA 0821 2266 9373. Itu di call center LC ataupun LC Media. Begitu Kak Deca. Jadi ya alhamdulillah ya. Tapi Ustaz, untuk pembayaran sendiri ya, kalau saya lihat di meme kan tertera di pembayaran melalui via transfer di Bank Syariah Indonesia di nomor 353-637-2060 atas nama Lembaga Sosial dan Studi Islam. Mungkin di Pak Indra juga ada ya di apa namanya? Di lower bagian bawah itu nanti bisa sambil disimak. Ya. Nah, banyak juga yang masuk mungkin pertanyaannya, kalau saya nggak punya bank dan ingin membayar cash di tempat, apakah bisa atau enggak? Ya, harapannya sebenarnya jangan cash di tempat ya Kak Deca ya. Jadi bayar sebelum hari H supaya semuanya bisa kita persiapkan ya, mulai dari snack sampai makan siang sampai pin Wismi gitu ya. Kecuali memang komitmen memang benar-benar akan datang, kemudian begitu datang nanti membayar, itu insya Allah ya boleh boleh dilakukan seperti itu ya. Tapi konfirmasi dulu ke panitia bahwa benar-benar akan datang, kemudian
setelah datang benar-benar membayar gitu Kak Deca. Jadi boleh saja silahkan ya. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz tentang acara nih atau acara WISMI ini. Ya. Ada nggak persyaratan khusus ketika kita ingin mendaftar WISMI? Apakah harus dari keanggotaan KSI yang sudah benar-benar mendaftar di KSI online, atau bisa untuk umum ikhwan dan akhwat yang bebas mau siapa aja? Kemudian segmen umurnya apa sudah ditentukan? Apa hanya dibatasi dimulai SMA sampai dengan yang kuliah saja, atau semua umur? Ya, baik. Jadi WISMI itu tidak dibatasin umur, sebab ini kan mau masuk angkatan ya. Yang berhak berwisata silakan siapa saja berhak. Makanya tidak batas umur. Yang remaja boleh, yang sudah nggak remaja juga boleh gitu ya. Yang dewasa apalagi silakan boleh, yang sudah tua boleh, termasuk yang anak-anak ya. Kalau mau ikut boleh nggak? Ya boleh, asal ada yang nganter gitu ya. Kakaknya, ibunya, bapaknya gitu ya, dan seterusnya. Ini silakan, bahkan kita menghimbau untuk ikut ya Kak Deca ya, untuk ikut. Jadi sebanyak-banyaknya seperti kemarin di WISMI ya, mohon maaf, di Wisata Islami Bogor kemarin juga alhamdulillah banyak orang tua ya. Ada beberapa orang tua yang ikut serta dan mereka mengatakan ya happy gitu ya, senang bisa mengambil banyak hikmah dari situ Kak Deca. Dan ini tidak terbatas juga untuk anggota LC atau anggota kuliah studi Islam LC saja. Jadi semuanya boleh ikut, siapa saja boleh, yang sudah KSI, sudah anggota LC ataupun belum, ya ini boleh ikut, silakan, monggo. Ya. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya, untuk yang bagi teman-teman atau pemirsa LC Media yang ingin ikut WISMI, apa ada hal yang harus dipersiapkan? Kalau mau ikut harus bawa baju ganti atau bawa buku catatan atau bawa apa? Gimana Ustaz? Ya, nggak ada sebenarnya. Kalau itu silakan saja. Jadi kita nggak melarang mau bawa baju ganti 5, 10. Itu silakan saja. Yang penting gantinya di kamar mandi ya, di dalam, jangan di luar. Itu silakan. Tapi yang jelas di acara nanti mungkin ya tidak akan memerlukan baju ganti sebenarnya, karena acara kita itu bukan acara yang kotor-kotoran, bukan acara telusur sungai atau tiarap di mana di lumpur ya, enggak begitu. Jadi ya biasa aja, silakan berpakaian yang rapi, menutup aurat, yang sopan gitu ya. Kemudian kalaupun mau bawa yang akhwat misalkan biasanya punya payung kecil mau dibawa, takut panas atau takut setelah itu hujan pulangnya, ya silakan saja gitu ya. Tapi itu tidak mengharuskan sebenarnya ya. Jadi nanti kalaupun cuaca hujan dan sebagainya ya kita kondisikan untuk tidak tetap ada di tempat gitu ya. Maksudnya kita akan meneduh dulu. Tapi insya Allah kita berharap cuaca nanti mendukung lah ya. Amin. Insya Allah Allah berikan cuaca yang terbaik untuk kita gitu ya. Jadi tidak perlu repot-repot mempersiapkan hal-hal yang tadi ya, seperti baju ganti yang sekian dan sebagainya. Begitu Kak Deca. Baik, Masya Allah ya. Terakhir Ustaz, sebelum kita menutup perjumpaan kita di talk show interaktif tentang Road to WISMI atau Wisata Islami Tangerang, ada nggak harapan dan pesan untuk para pemirsa LC Media ataupun teman-teman yang mau ikut hadir di acara WISMI ini Ustaz? Iya. Baik, harapan kita panitia ataupun LC pusat penyelenggara WISMI ini, harapannya semua yang mendengar ataupun menerima membaca informasi tentang WISMI ya, harapannya ikut ya, harapannya bisa ikut serta ya, karena ini bagian dari menyemarakan ataupun memasifkan dakwah Islam atau syiar-syiar Islam. Sebab memang tujuan kita adalah untuk dakwah Islam, untuk membumikan Islam, untuk memfamiliarkan Islam kepada masyarakat. Sebab nilai-nilai yang kita junjung tinggi, yang kita kemukakan pun adalah nilai-nilai Islam. Jadi bukan sekedar fun, bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekedar tamasya ataupun rihlah ataupun wisata gitu ya. Jadi untuk itu harapannya teman-teman bisa ikut dan bisa mensupport ya. Yang tidak bisa ikut ya silakan support dengan segala apa yang dia bisa gitu kan. Nah, kemudian pesannya kepada
teman-teman relawan LC Tangerang dan sekitarnya ataupun kepada anggota KSI ya, jangan lupa untuk hadir dan mempersiapkan diri untuk kegiatan besar kita ini ya, WISMI ya, mudah-mudahan dan jangan lupa sebelum itu jaga kesehatannya ya, supaya besoknya fit. Tapi insya Allah kalau anak-anak ya, ini karena biasanya lebih kuat fisiknya ya, meskipun habis kegiatan malamnya mungkin paginya juga tetap oke gitu ya, kecuali yang udah sepuh ini harus. Dan intinya itu ya, kita bersama-sama mudah-mudahan acara WISMI Tangerang nanti sukses semuanya. Amin, amin ya. Tapi Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan kasiran yang sudah hadir dalam acara talkshow interaktif Road to WISMI Tangerang. Yang mudah-mudahan teman-teman atau pemirsa bisa ikut meramaikan ya, ikut hadir di acara WISMI Tangerang ini, mau dari kota mana aja silahkan, bebas ya, kita terbuka untuk umum juga. Dan jangan lupa untuk share info daripada LC Media sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Ustaz Anas dan LC Media, mudah-mudahan acaranya berjalan sukses dan lancar. Kita ketemu di episode yang akan datang di fanpage LC Media, tentunya di acara live juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.